Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembahasan pada mata kuliah matematika diskrit mengenai graf. Ya, kita lanjutkan materi mengenai graf, yaitu lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan Euler ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Ya. Sedangkan sirkuit Euler ialah sirkuit yang melewati masing-masing sisinya tepat satu kali. Graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler atau Eulerian graph. Sedangkan graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan juga graf semi-Euler atau semi-Eulerian graph. Teorema, graf tidak berarah memiliki lintasan Euler jika graf semi-Euler dan hanya jika terhubung dan memiliki dua buah simpul berderajat ganjil atau tidak ada simpul berderajat ganjil sama sekali, gitu ya. Sedangkan teorema berikutnya, graf tidak berarah G adalah graf Euler atau memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika setiap simpul berderajat genap. Contoh pada graf bagian A, lintasan Euler ya, 3, 1, 2, 3, 4, 1 3, 1, 2, 3, 4, 1 seperti itu. Contoh yang B, 1, 2, 4, 6, 2, 3, 6, 5, 1, 3. Bagian C ini merupakan sirkuit ya, karena simpul awal dan simpul akhirnya sama ya. Jadi berawal dan berakhir pada simpul yang sama, yaitu yang C 1, 2, 3, 4, 7, 3, 5, 7, 6, 5, 2, 6, 1 ya. Bagian yang D ini sirkuit Euler juga karena berawal dan berakhir di simpul yang sama, yaitu A. Sedangkan graf E dan F tidak mempunyai lintasan maupun sirkuit Euler ya. Oke. Nah, teorema graf berarah G memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama. G memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama, kecuali dua simpul. Yang pertama memiliki derajat keluar 1 lebih besar dari derajat masuknya, dan yang kedua memiliki derajat masuk 1 lebih besar dari derajat keluarnya. Oke, contoh pada gambar berikut. Bagian A ini merupakan graf berarah Euler. A, G, C, B, G, E, D, F, A. Bagian B merupakan graf berarah semi-Euler. D, A, B, kemudian D, C, B. Sedangkan bagian C ini merupakan graf berarah bukan Euler maupun semi-Euler. Oke, misalnya kita mulai dari D gitu ya, ini kesini sini, tetapi dia malah arahnya dari D ke C gitu ya. Oke, berikut latihan. Manakah di antara graf di bawah ini yang dapat dilukis tanpa mengangkat pensil sekalipun? Seperti itu ya. Jadi di sini sebenarnya menunjukkan apakah dia itu merupakan lintasan atau sirkuit Euler, seperti itu. Berikutnya adalah lintasan dan sirkuit Hamilton. Lintasan Hamilton ya lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Ya, jadi di sini lebih
kan di sini simpul ya. Kalau Euler tadi kan sisinya. Sirkuit Hamilton ialah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali kecuali simpul asal atau sekaligus simpul akhir ya, yang dilalui 2 kali. Graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton, sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut sebagai graf semi Hamilton. Berikut teorema, syarat cukup supaya graf sederhana G dengan n lebih dari sama dengan 3 buah simpul adalah graf Hamilton ialah bila derajat tiap simpulnya paling sedikit n per 2, yaitu derajat P lebih dari sama dengan n per 2 untuk setiap simpul V di G. Bisa dinyatakan dalam pernyataan jika P maka G. Teorema, setiap graf lengkap adalah graf Hamilton. Teorema lagi, di dalam graf lengkap G dengan n buah simpul, di mana n lebih dari sama dengan 3, terdapat n kurang 1 faktorial dibagi 2 buah sirkuit Hamilton. Contoh, misalkan di sini yang bagian A, ini graf yang memiliki lintasan Hamilton. Misalkan 3, 2, 1, 4. Ya. Yang B, misalkan 1, 2, 3, 4, 1. Ya. Yang B ini sekaligus sirkuit Hamilton. Ya. Bagian C, graf yang tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Hamilton. Ya. Oke, kemudian ini dodecahedron Hamilton, dan yang B graf yang mengandung sirkuit Hamilton. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini, dia terlihat seperti lingkaran ya, tapi bukan lingkaran karena bentuknya seperti ini, tapi dia berawal dan berakhir di simpul yang sama. Teorema, di dalam graf lengkap G dengan n buah simpul, di mana n lebih dari sama dengan 3 dan n ganjil, terdapat n dikurang 1 dibagi 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas, tidak ada sisi yang beririsan. Jika n genap dan n lebih dari sama dengan 4, maka di dalam G terdapat n kurang 2 dibagi 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Contoh, 9 anggota sebuah klub bertemu tiap hari untuk makan siang pada sebuah meja bundar. Mereka memutuskan duduk sedemikian sehingga setiap anggota mempunyai tangga duduk berbeda pada setiap makan siang. Berapa hari pengaturan tersebut dapat dilaksanakan? Nah, kita bisa menggunakan rumus n dikurang 1 kemudian dibagi 2. Karena kasus ini ada 9 anggota, maka n-nya adalah 9. Jadi 9 dikurang 1 bagi 2, yaitu 8 bagi 2, yaitu 4. Jadi banyaknya pengaturan tempat duduk yang berbeda ada 4. Oke, contoh seperti ini. Beberapa graf dapat mengandung sirkuit Euler dan sirkuit Hamilton sekaligus. Mengandung sirkuit Euler tetapi tidak mengandung sirkuit Hamilton dan sebagainya. Berikut contoh yang A. Di sini graf Hamilton sekaligus graf Euler. Bagian B, graf Hamilton sekaligus graf semi Euler. Boleh silakan dicek lintasan yang dilalui, ya, sehingga dia terlihat tergolong graf Hamilton atau graf Euler atau graf semi Euler. Oke, berikut adalah latihan. Gambar di bawah ini adalah denah lantai dasar sebuah gedung. Apakah dimungkinkan berjalan melalui setiap pintu? Di lantai itu hanya 1 kali saja. Jika kita boleh mulai memasuki pintu yang mana saja. Oke, misalkan denahnya seperti ini. Oke, jawabannya, nyatakan ruang sebagai simpul dan pintu antar ruangan sebagai sisi. Setiap pintu hanya boleh dilewati sekali. Nah, di sini harus kembali ke titik asal. Kalau melewati sisi tepat sekali, di sini menunjukkan bahwa dia punya lintasan Euler. Di dalam graf tersebut ada 2 simpul derajat ganjil, yaitu simpul 1 dan 6. Ya. Selebihnya genap. Nah, di sini menunjukkan bahwa pasti ada lintasan Euler. Kesimpulannya, setiap pintu dapat dilewati sekali saja. Ini juga 1, 1, 1, 1, 1.
di sini juga seperti itu. Oke. Kemudian beberapa aplikasi graf bisa mencari lintasan terpendek atau persoalan dagang keliling, persoalan tukang pos Cina, pewarnaan graf. Berikut persoalan dagang keliling. Misalkan diberikan sejumlah kota dan diketahui jarak antar kota. Diskemakan seperti ini, tentukan tur terpendek yang harus dilalui oleh seorang pedagang bila pedagang itu berangkat dari sebuah kota asal dan menyinggahi setiap kota tepat 1 kali dan kembali lagi ke kota asal keberangkatannya. Jadi sebetulnya di sini kita akan menentukan sirkuit Hamilton yang memiliki bobot minimum. Contoh, jumlah sirkuit Hamilton di dalam graf lengkap dengan n simpul, mana formulanya adalah n kurang 1 faktorial dibagi 2. Misalkan seperti ini. Graf di atas memiliki 4 kurang 1 faktorial dibagi 2, yaitu 3 faktorial bagi 2 atau 3 sirkuit Hamilton. Yaitu bisa kita gambarkan seperti ini sirkuit Hamiltonnya. Jadi di sini ada 3 kemungkinan dengan bobot setiap sisinya bisa berbeda-beda ya. Nah, dari sini, dari ketiga sirkuit Hamilton ini kita total semua bobotnya, sehingga dari sini bisa kita bandingkan. Maka yang mempunyai jumlah bobot terkecil di sini merupakan sirkuit yang terpendek ya, terpendek. Jadi kita pilih yang bagian ketiga dengan total bobot 32. Misalkan jumlah simpul n-nya ini sampai dengan 20, maka akan terdapat 19 faktorial dibagi 2 sirkuit atau sirkuit Hamilton ya, atau sekitar 6 kali 10 pangkat 16 meter. Wow, banyak sekali. Nah, kemudian berikutnya persoalan tukang pos Cina yang dikemukakan oleh Megan berasal dari Cina pada tahun 1962 dengan persoalan berikut. Seorang tukang pos akan mengantar surat ke alamat-alamat sepanjang jalan di suatu daerah. Bagaimana ia merencanakan rute perjalanannya supaya melewati setiap jalan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat awal keberangkatan? Nah, jadi di sini pada dasarnya dia akan menentukan sirkuit Euler di dalam graf. Misalkan seperti ini, contohnya lintasan yang dilalui tukang pos yaitu dari A, B, C, D. Jadi kita pilih yang jaraknya terpendek ya. Dari A, B, C, kemudian D, E, F, C, kemudian E lagi, kemudian B, F, dan kembali ke A. Ya, jika graf yang merepresentasikan persoalan adalah graf Euler, maka sirkuit Eulernya sudah ditemukan. Jika grafnya bukan graf Euler, maka berapa sisi dalam graf harus dilalui lebih dari sekali. Jadi, Pak Pos harus menemukan sirkuit yang dikunjungi, sirkuit yang mengunjungi setiap jalan paling sedikit sekali dan mempunyai jarak terpendek. Persoalan tukang pos Cina menjadi seorang tukang pos akan mengantar surat ke alamat-alamat sepanjang jalan di suatu daerah. Bagaimana ia merencanakan rute perjalanannya yang mempunyai jarak terpendek supaya ia melewati setiap jalan paling sedikit sekali dan kembali lagi ke tempat awal keberangkatan. Ya. Contohnya seperti ini. Kemudian aplikasi yang lain adalah pewarnaan graf. Ada 2 macam, yaitu pewarnaan simpulnya dan pewarnaan sisinya. Nah, kita akan bahas yang pewarnaan simpul. Pewarnaan simpul di sini memberi warna pada simpul-simpul graf demikian sehingga 2 simpul tetangga mempunyai warna yang berbeda. Jadi kalau kita perhatikan contoh berikut, maka tidak ada suatu simpul dengan tetangganya yang berwarna sama, ya. Oke, aplikasi pewarnaan graf bisa untuk mewarnai suatu peta.
di mana peta terdiri atas jumlah wilayah. Nah, wilayah dapat menyatakan kecamatan, kabupaten, atau wilayah. Peta diwarnai semikian sehingga dua wilayah yang bertetangga mempunyai warna yang berbeda. Nyatakan wilayah sebagai simpul dan batas antar dua wilayah bertetangga sebagai sisi. Mewarnai wilayah pada peta berarti mewarnai simpul pada graf yang berkoresponden. Setiap wilayah bertetangga harus mempunyai warna yang berbeda, atau warna setiap simpul harus berbeda. Oke, contoh berikut ini misalkan suatu gambar peta, dan ini peta dan graf yang merepresentasikan. Kemudian ini graf yang merepresentasikan petanya, pewarnaan simpul ya. Jadi di sini kita ada penamaan warnanya ya. Nama warnanya, warna simpul. Setiap simpul mempunyai warna yang berbeda. Nah, jadi 4 warna sudah cukup untuk mewarnai 8 simpul. Nah, bilangan kromatik yaitu jumlah minimum warna yang dibutuhkan untuk mewarnai peta, atau bisa dinotasikan sebagai seperti ini. Ya, ini suatu graf G yang mempunyai bilangan kromatis K dilambangkan dengan notasi ini tadi ya. Misalkan graf di bawah ini memiliki ini ya, jadi ada 3 warna. Jadi kalau seperti ini ada merah, kuning, dan biru dengan kromatis. Graf kosong N memiliki satu ya, karena memiliki satu warna saja karena semua simpul tidak terhubung. Jadi untuk mewarnai semua simpul cukup dibutuhkan satu warna saja, karena kan ini tidak saling bertetangga karena tidak terhubung oleh sisi. Kemudian graf lengkap KN memiliki banyak warna N, sebab semua simpul saling terhubung sehingga diperlukan N buah warna. Ya, contoh gambar berikut. Sedangkan graf bipartit KMN mempunyai 2 warna, satu untuk simpul di himpunan V1 dan satu lagi untuk simpul-simpul di V2. Oke, graf lingkaran dengan N ganjil memiliki 3 warna, sedangkan jika genap maka mempunyai 2 warna. Sembarang pohon T memiliki 2 warna. Untuk graf-graf yang lain tidak dapat menyatakan secara umum bilangan kromatiknya. Berikut perkembangan teorema pewarnaan graf. Teorema pertama, bilangan kromatik graf planar kurang dari sama dengan 6. Kemudian bilangan kromatik graf planar kurang dari sama dengan 5, dan bilangan kromatik graf planar kurang dari sama dengan 4. Teorema 4 berhasil menjawab persoalan 4 warna yang diajukan pada abad 19. Dapatkah sembarang graf planar diwarnai hanya dengan 4 warna saja? Nah, jawaban dari pertanyaan ini ditemukan oleh Apple dan Hagan yang menggunakan komputer untuk menganalisis hampir 2000 graf yang melibatkan jutaan kasus. Nah, jadi ternyata cukup 4 warna saja untuk mewarnai sembarang peta. Aplikasi lain pewarnaan graf bisa untuk penjadwalan. Misalkan terdapat 8 orang mahasiswa, ada baris ini, ada 8 menyatakan dalam baris untuk tabel ini, serta 5 mata kuliah yang dapat dipilihnya, misalkan mata kuliah A, B, C, D, E. Tabel berikut memperlihatkan matriks 5 mata kuliah dan 8 orang mahasiswa. Angka 1 pada elemen IJ berarti mahasiswa I memilih mata kuliah C, sedangkan 0 menyatakan bahwa mahasiswa I tidak memilih mata kuliah C. Berapa paling sedikit jumlah hari yang dibutuhkan untuk jadwal ujian tersebut, demikian sehingga semua mahasiswa dapat mengikuti ujian mata kuliah yang diambilnya tanpa bertabrakan waktunya dengan jadwal ujian kuliah lain yang juga diambilnya. Maka penyelesaiannya, simpul di sini menunjukkan mata kuliah, sedangkan sisi di sini ada mahasiswa yang mengambil kedua mata kuliah, yaitu sisinya di sini menghubungkan 2 simpul. Oke, contoh
Gambar yang A di sini, graf persoalan penjadwalan ujian 5 mata kuliah untuk 8 orang mahasiswa. Kemudian hasil pewarnaan pada simpul-simpul graf seperti ini, jadi ada merah dan biru. Pilihan kromatik graf pada gambar di atas ada 2 ya. Jadi ujian mata kuliah A, E, dan D dapat dilaksanakan bersamaan. Sedangkan ujian mata kuliah B dan C dilakukan bersamaan tetapi pada waktu yang berbeda dengan mata kuliah A, E, dan D. Di sini terlihat dari ke 5 simpul ini yang diwarnai oleh 2 warna. Jadi yang satu warna ini bisa dilakukan bersamaan. Oke, berikut silakan dicoba latihan soalnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Salam sehat semuanya. Selamat pagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.